tahun 1998, tahun di mana krisis moneter terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Demonstrasi dilakukan mahasiswa dan berbagai kalangan untuk menurunkan rezim yang berkuasa saat itu, dan disinilah reformasi dimulai. Di tengah masifnya gerakan mahasiswa saat itu, 5 orang mahasiswa dari Universitas Erlangga dan ITS memilih untuk membentuk sebuah yayasan yang berfokus pada perlindungan hak anak, tepatnya pada 22 April 1999. Yayasan tersebut berdiri dan diberi nama Aret Lintang atau ALIT. Melalui moto Equality for All Children, ALIT memiliki tujuan untuk mengembangkan kesetaraan bagi semua anak untuk mencapai hak-hak mereka. Sejalan dengan tujuan itu, ALIT menjalankan misinya untuk memajukan kondisi anak marginal seperti anak jalanan, anak dari keluarga miskin di tengah kota dan daerah terpencil, hingga anak dari kelompok minoritas melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan partisipasi anak, dan advokasi pemerintahan. Di tahun 2023, setelah 25 tahun berdiri, ALIT Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Dengan kantor pusat yang terletak di Jalan Ketintang Madya nomor 73 Surabaya, kini ALIT Indonesia memiliki 13 desa dampingan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya Bulukerto yang terletak di Kota Batu, Palangsari dan Ngadiwono yang terletak di lereng Bromo Pasuruan, Prancak dan Galis di Sumeneb Madura, Klungkung dan Karangpring di Jember, Sempu dan Jambewangi di Banyuwangi, Belah Batu dan Tampak Siring di Bali, serta Sika dan Ladogahar di Flores, Nusa Tenggara Timur. Terdapat 3 kasus yang menjadi fokus ALIT saat ini. 1. Eksploitasi ekonomi dan pengabaian hak anak yang terjadi di Surabaya. 2. Eksploitasi seksual pada anak di lingkungan perjalanan dan pariwisata, serta perkawinan anak yang terjadi di Bali, Jember, dan Banyuwangi. 3. Ketimpangan dalam akses dan ketersediaan fasilitas yang terjadi di Bromo, Flores, dan Madura. Dari 3 kasus yang menjadi fokus ALIT tersebut, terbentuk beberapa program, di antaranya 1. Merdeka Belajar dengan anak-anak sebagai target pelaksanaan program. 2. Program Duta Desa dan Nasional yang berfokus untuk mengembangkan potensi desa dan budaya yang ada. 3. Permakultur yang dilakukan oleh petani binaan yang merupakan orang tua dari anak-anak yang mengikuti program perlindungan anak di ALIT Indonesia. Program-program ini tercipta dan dilakukan secara berkelanjutan demi terwujudnya lingkungan yang inklusif dan ramah anak, serta sebagai upaya agar anak-anak di sekitar kita bisa mendapatkan hak-haknya dengan lebih optimal.